Dengan demikian cukup jelas bahwa perang ini adalah perang Rusia versus Amerika Serikat di Ukraina. Benturan yang terjadi adalah antara Rusia yang terancam versus ekspansi NATO. Jadi Ukraina hanyalah tempat di mana perang tersebut terjadi. State Duma atau DPR Rusia meminta Putin mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk, serta mendukung operasi militer ke Ukraina sebagai langkah untuk membela diri demi keamanan nasional Rusia. Mengapa demikian? Mari kita pahami problemnya dari sudut pandang Rusia. Tahun 2018 yang lalu, Rusia telah berulang kali menyatakan keberatannya kepada Amerika Serikat atas kebijakan NATO menempatkan rudal di Eropa Timur, yaitu Polandia. Dari seluruh anggota NATO, hanya Jerman dan Perancis yang tegas menentang kebijakan penempatan rudal di Eropa Timur. Namun protes Rusia itu hanya jatuh ke telinga yang tuli. NATO terus melangkah dengan menempatkan rudal di Romania. Bagi Rusia, langkah NATO ini adalah ancaman serius bagi keamanan negaranya, karena jangkauan rudal cukup jauh masuk ke dalam wilayah Rusia. Rusia juga meminta Amerika Serikat untuk kembali ke kesepakatan yang ditandatangani oleh Michael Gorbachev dan Menteri Luar Negeri James Baker tahun 1990, di mana disepakati untuk menjaga Eropa Timur sebagai buffer zone dengan tidak menempatkan persenjataan yang mengancam kedua belah pihak. Namun kembali permintaan ini jatuh ke telinga yang tuli. Keluhan dan kekhawatiran Rusia ini dibahas oleh Jack Dutch, wartawan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Pentagon, 12 Januari 2022 yang lalu. Dutch juga menunjukkan dengan jelas jenis persenjataan apa yang menjadi kekhawatiran Rusia. Tulisan Dutch menunjukkan dengan jelas bahwa Pentagon paham apa yang menjadi akar masalah dari perang di Ukraina ini. Pada bulan Oktober 2021, dalam pidatonya di International Palday Discussion Group di Moskow, Putin menyebutkan bahwa dia memiliki bukti-bukti bahwa NATO telah membangun basis peluncuran rudal, membangun basis-basis instalasi militer, serta menyimpan senjata dalam jumlah besar di Ukraina yang disembunyikan dalam berbagai training center yang dibangun di Ukraina. Akhirnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov sepakat bertemu di Jenewa. Tetapi pertemuan pertama ini tidak membuahkan titik temu. Pada akhir pertemuan, Antony Blinken tegas menyatakan dalam press conference bahwa jika ada pasukan militer Rusia yang bergerak melintasi perbatasan Ukraina, tindakan akan ditanggapi dengan cepat, tegas, dan respon terpadu dari Amerika Serikat serta mitra dan sekutu kami. Pernyataan Menteri Luar Negeri Antony Blinken menegaskan posisi Amerika Serikat atau NATO bahwa mereka tegas melindungi Ukraina dari serangan Rusia. Selain itu juga makin meyakinkan Zelensky bahwa Amerika Serikat dan NATO melindungi Ukraina dalam menghadapi Rusia. Pertemuan kedua Lavrov dan Blinken untuk menyelesaikan masalah Ukraina gagal, karena pada tanggal 22 Februari 2022 secara sepihak Blinken membatalkan perundingan. Alasan Blinken bahwa tidak ada lagi hal yang perlu dibicarakan antara Rusia dan Amerika Serikat. Pembatalan sepihak oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menggiring sikap di Moskow bahwa jalan diplomasi sudah tertutup, sehingga hanya ada satu pilihan, yaitu perang. Operasi militer khusus untuk menghancurkan seluruh fasilitas militer yang dibangun NATO di Ukraina. Sehari kemudian, State Duma DPR Rusia meminta Putin mengakui Donetsk dan Luhansk yang berada di wilayah Donbas, Ukraina Timur.
Pada tanggal 24 Februari 2022 pagi, Presiden Vladimir Putin berpidato kepada seluruh rakyat Rusia bahwa Rusia akan berperang dengan melakukan operasi militer untuk membersihkan seluruh instalasi dan basis militer yang dibangun NATO dekat perbatasan Rusia, termasuk menghabisi brigade yang dibentuk dan dilatih para penasehat militer Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Vladimir Putin menekankan bahwa jalan diplomasi telah tertutup dan perang menjadi satu-satunya pilihan yang masih terbuka. Dengan demikian cukup jelas bahwa perang ini adalah perang Rusia versus Amerika Serikat di Ukraina. Benturan yang terjadi adalah antara Rusia yang terancam versus ekspansi NATO. Perang ini tidak akan terjadi jika saja Jenewa Meeting kedua berjalan dan pintu diplomasi terbuka lebar. Pembatalan Jenewa Meeting kedua mendorong Moskow memilih operasi perang. Jadi Ukraina hanyalah tempat di mana perang tersebut terjadi. Namun bagi Rusia semua ini terjadi karena Zelensky melanggar konstitusi Ukraina. Pasal dalam konstitusi Ukraina tersebut adalah kesepakatan antara Ukraina dengan Rusia, sehingga Ukraina diperbolehkan merdeka. Pasal-pasal dalam konstitusi menyatakan bahwa Ukraina akan selalu netral, tidak akan menerima kehadiran pasukan asing, dan basis serta instalasi militer asing.